Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat An-Nisa, surat keempat. Kita lanjutkan mulai ayat 127. Surat An-Nisa mulai ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yudla alaikum fil kitab. Fi yataman nisa'il lati la tutunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa antakumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Wa inimra'atun khafat min baghliha wa nusuza au i'radan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa udhiratil anfusus sukh wa in tusinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira.
Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haraltum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Ya, kita paham dulu. Wa yastaftunaka fin nisa. Mereka orang-orang itu sama minta fatwa kepadamu, kepada Nabi Muhammad tentang para wanita. Ini nama suratnya surat An-Nisa, yang paling banyak bicara tentang wanita dari seluruh surat yang ada pada Al-Quran. Itu surat An-Nisa ini. Maka mereka itu minta fatwa kepada Nabi tentang para wanita. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab. Katakanlah, ini Allah perintah Nabi. Katakanlah wahai Nabi, ya Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, tentang para wanita itu, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran, apa yang diwahyukan padamu dalam Al-Quran, yang itu kemudian menjadi pedoman, menjadi ketentuan, menjadi aturan. Jadi maksudnya yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran itu dibacakan itu maksudnya difahami isinya, dijadikan ketentuan. Karena kalau orang-orang Arab itu membaca Al-Quran, Al-Quran berbahasa Arab, bahasa asli mereka, bahasa ibunya bahasa Arab, mereka paham. Ya, sedangkan kita ini bahasa asli kita, bahasa ibu kita bukan bahasa Arab. Kalau hanya dibacakan nggak ngerti isinya. Padahal maksudnya di sini itu ya, apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran itu maksudnya Allah mewahyukan. Allah berfirman dalam Al-Quran untuk difahami, untuk dijadikan ketentuan, dijadikan pedoman. Nah, dan juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka
apa yang ditetapkan untuk mereka. Ini yang berlaku sebelum zaman Islam. Itu wanita-wanita yatim diperlakukan yang tidak secara adil. Jadi kalau wanita yatim tadi cantik, itu dinikahi sendiri oleh walinya. Nah, supaya hartanya itu, harta yatim perempuan tadi tidak kemana-mana. Lah anehnya ketika wanita yatim tadi wajahnya tidak cantik, itu dicegah supaya tidak dinikahi orang. Dengan maksud apa? Supaya harta wanita yatim tadi tetap dia kuasai. Nanti kalau dinikahi orang lain, hartanya menjadi diatur oleh yang menikahi. Nah, yang semacam itu sama sekali tidak dibolehkan dalam Islam. Maka Islam itu betul-betul memuliakan laki-laki dan perempuan itu sama. Yang menentukan itu iman dan amal solehnya. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau ada suami tidak memenuhi hak istri, itu bisa nusus. Sebaliknya jika istri tidak memenuhi kewajibannya pada suami, itu Islam betul-betul mengatur secara teliti, secara jelas di situ. Nah, maka disebutkan sedang kamu ingin mengawini mereka. Nah ini antangkihuhunna, sedang kamu ingin mengawini mereka. Itu tadi kalau yatim perempuannya cantik, ingin dikawini sendiri. Tapi kalau yatim perempuannya tidak cantik, supaya tidak dinikahi orang, hartanya tetap mereka kuasai. Jadi kasihan sekali wanita-wanita sebelum Islam itu. Nah, tapi seringkali setelah zaman Islam itu malah kadang-kadang kebablasan. Maka seharusnya betul-betul mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah, supaya bisa dijamin hidupnya itu betul-betul bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Wal mustada'afina minal wildan. Nah, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, anak-anak yang belum balik, anak-anak yang belum bisa mandiri. Wa antakumu lil yatama bil qist. Oleh karena itu Allah menyuruh kamu, ya Allah mewajibkan pada kamu supaya kamu ngurus anak-anak yatim secara adil, bil qist, secara adil. Biasanya adil itu dekat dengan kemakmuran. Kalau nggak adil itu sulit makmur, ya sulit terpenuhi seluruh keperluan. Itu dalam berbagai hal terjadi seperti itu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ini khususnya dibicarakan tadi, harus berlaku adil, harus mengikuti ketentuan Allah dan Rasul, khususnya dalam mengatur, mengikuti ketentuan tentang para wanita, tentang anak-anak yatim yang perempuan, tentang anak-anak yatim secara keseluruhan. Wa ini mera'atun khofat mimba liha nusuza. Dan jika seorang wanita
khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya. Jadi misalnya nusus dari pihak suami bersikap keras terhadap istrinya atau tidak mau menggaulinya, kemudian tidak mau memberikan haknya. Jadi kalau zaman dulu rata-rata suami istrinya lebih dari satu, itu tidak boleh juga, tidak adil. Istri yang muda yang lebih cantik bolak-balik di situ, istri yang tua tidak dihiraukan. Ini tidak boleh dalam Islam. Maka itu nanti dijelaskan lebih rinci gitu. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita yang khawatir nusus, yang sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Mengadakan perdamaian sebenar-benarnya itu dibicarakan secara baik-baik. Misalnya digambarkan di ayat yang lain, itu harus ada perwakilan orang yang berwibawa dari pihak istri, ada perwakilan orang yang berwibawa dari pihak suami yang perlu berunding musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. Bukan ketemu untuk manas-manasi biar bubar, bukan itu, tapi supaya bisa islah kembali, supaya bisa harmonis lagi. Itu maka di situ upaya untuk mencari perdamaian yang sebenar-benarnya. Maka perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Kenapa itu kok disebutkan manusia itu pada tabiatnya wa ukhdiratil anfusu suha? Karena seringkali persoalan masalah harta, persoalan masalah pengaturan ekonomi rumah tangga, masing-masing senang menguasai. Seharusnya itu proporsional supaya bisa maslahat. Tapi ada yang terlalu dikuasai, diatur oleh suami atau terlalu diatur oleh pihak istri. Ada kalau yang diatur oleh pihak suami sampai mau belanja kebutuhan harian aja ngepres itu loh, nggak tercukupi. Ya, sebaliknya kalau terlalu diatur oleh istri, suami mau infak, zakat, sodako saja sulit gitu loh. Nah, jangan terjadi seperti itu. Maka kenapa disebutkan wa uhtiratil anfusu suha? Nah, kenapa pada dasarnya orang itu lebih condong kepada kikir? Ini orang yang tidak dibimbing dalam hidupnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu cenderung untuk kikir, cenderung untuk pelit. Tapi orang-orang yang hidupnya dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentu tidak seperti ini, tidak kikir, tidak pelit. Kenapa? Karena hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di alam akhirat. Karena hidup sebenarnya di alam akhirat, kalau bisa sedapat mungkin seluruh yang ada pada kita itu kita gunakan untuk menyiapkan hidup di akhirat besok. Nah, mestinya seperti itu gitu loh. Wa in tuhsinu wa tataku fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sehingga itu tadi kalau misalnya
itu yang dari pihak perempuan misalnya itu ngalah sedikit, atau yang dari pihak suami juga ngalah sedikit, akan ketemu itu, akan akur. Maka barang siapa yang berbuat baik, nah, yang berbuat tuhsinu, ya, dan sikap yang baik, nah, kemudian watat taku, dan kemudian bertakwa. Jadi baik di sini tadi konteksnya tuh bersikap baik suami terhadap istri, istri terhadap suami. Jadi itu ngatur dalam kehidupan tadi secara baik, itu kan. Wa intuh sinu, ya, mengatur hidupnya sesuai dengan Allah dan Rasul secara baik. Wa tataku, dan bertakwa. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah, karena bima ta'maluna khobiro, Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi semuanya itu nanti ada nilai pahala untuk di akhiratnya. Apalagi ketika sama-sama disadari di dunia akan dijamin hidupnya bisa harmoni, bisa bahagia, sejahtera, di akhiratnya dijamin sama-sama masuk surga. Hidup di rumah tangga itu kalau suami istri sama-sama nggak memahami tun Allah dan Rasul, itu biasanya wis podo rusak-rusake nggak karuan. Tapi kalau salah satu paham, yang satu juga tidak, itu sulit sekali. Misalnya yang istrinya paham agama, suami tidak paham agama, itu sulit sekali. Atau sebaliknya, suaminya paham agama, paham Quran dan Sunnah, istrinya diajak nggak mau. Ada kan yang karena memahami Quran hanya salah satu, istri atau suami gitu kan? Oh banyak ya. Itu biar relatif sulit itu. Tapi kalau sama-sama nggak ngerti Quran dan Sunnah, ini malah bareng-bareng yang nggon hiburan, bareng-bareng yang itu ketok runtang-runtung dulu. Nah, yang ideal itu suami istri sama-sama menyadari pentingnya hidup ini diatur oleh Quran dan Sunnah, sama-sama memahami. Itu yang ideal. Nah, tapi banyak yang alasan istrinya udah memahami Quran, suaminya diajak nggak mau. Alasan apa? Sibuk kerja. Nanti kalau saya nggak kerja terus, keluarga mau makan apa gitu? Ya makan nasi, masuk makan apa? Tapi sering begitu kan, alasannya repot gitu. Banyak ya Pak. Atau sebaliknya, suaminya sudah mau memahami Quran, istrinya nggak mau. Alasannya apa? Ini Kementerian Dalam Negeri repot sekali. Ngurusi ini itu nggak pernah ada habisnya. Ya kalau nuruti nggak ada habisnya. Tapi kalau pekerjaan itu dikelola dengan baik, seperlunya saja. Hidup di dunia jangan terlalu banyak yang ingin diurus. Kemampuan itu terbatas. Jangan terlalu senang ngurusi dunia terlalu banyak. Sampai proporsi untuk menyiapkan hidup di akhirat tidak sempat. Kemampuan manusia terbatas. Dari pagi sampai sore ngerjakan ini. Giliran waktu habis sholat asar jak ngaji sudah lunglai. Diajak, Bapak ngerti sendiri kan dari pagi nggak pernah berhenti. Lah mbok ya berhenti gitu loh. Urusan dunia kok nggak pernah ada habisnya. Sebaliknya juga gitu. Istrinya ngajak suaminya. Ayo Bi, kita memahami Quran habis asar. Ibu itu nggak ngerti apa ya, Umi nggak ngerti. Dari pagi ini kan belum leren itu. Lo kenapa tadi kok nggak leren itu ngurusin kerjaan itu? Nah, banyak yang begitu kan? Ada yang diajak ngaji malam udah ngantuk,
Loh gimana? Kalau sore katanya sibuk, kalau malam ngantuk, kalau pagi ya tuh seluruh waktu itu jadi kondusif kalau ada kemauan. Seluruh waktu jadi tidak cocok kalau tidak ada kemauan. Kuncinya memang pada kemauan. Ini kenapa ya? Al-Quran Sunnah banyak sekali ngatur tentang hidup rumah tangga, hidup keluarga. Nah sebetulnya mulai itu dari situ. Saya itu terkesan ya, kenapa ya orang-orang Jepang itu tidak banyak memahami Quran dan Sunnah, tapi hidupnya kok relatif teratur itu. Ya, itu banyak sekali yang suami-suami itu kerja itu all out untuk memenuhi itu. Tapi yang istri itu bertanggung jawab betul terhadap pendidikan anak-anaknya. Jadi para istri itu luar biasa bangganya kalau anak-anaknya itu bisa baik dalam pengertian mereka, misalnya disiplin, budaya malu, kerja keras, itu sebagian besar itu ibunya yang ngatur. Ya, suami-suami itu rata-rata sudah wekolit, itu gila kerja. Makanya yang rata-rata yang ngurus pendidikan formal itu banyak kan para istri. Ya kadang-kadang saya pikir ini kok koyo wis ngerti ajaran Islam, ngamalke ajaran Islam itu. Jadi malah terbalik di dunia Islam itu banyak yang wanita karir nggak sempat ngurus keluarga, ngurus anak. Kadang-kadang nggak sempat ngurus suami, sama suaminya diurus orang lain. Maksudnya yang diserahkan pada pembantu gitu loh. Itu repot juga itu. Kenapa? Terlalu sibuk ngurusi yang lain. Padahal yang lain itu sebetulnya bisa dibatasi. Nah makanya ini cobalah Pupung masih ada kesempatan ini betul-betul dipahami. Itu tadi, tapi sebaiknya bersama-sama. Bersama-sama antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Ada juga kan yang katakan, Bu atau Ma, yang tidak sibuk urusan kerja, kamu aja yang ngaji, nanti nek ngerti aku dijelaske gitu. Jadi maksudnya sing suruh ngaji ki yang istrinya saja. Ada yang sebaliknya, bapak saja yang ngaji, aku pokoknya manut. Lele manut piye wong ra ngerti gitu. Iya kan? Nah, makanya kalau bisa itu jangan terlalu lama waktu digunakan untuk ngurus masalah dunia. Tapi harus betul-betul proporsi untuk akhiratnya disediakan. Apalagi semakin tambah usia, itu proporsi untuk menyiapkan akhiratnya semakin banyak. Nah nanti kalau sudah purna ngurusi masalah dunia, lebih fokus lagi ngurus masalah akhirat itu. Oke, maka itu tadi kembali wa intuhsinu. Nah, maka jika kamu berbuat baik, ya bergaul secara baik, yang suami terhadap istri, istri terhadap suami, watataku, dan bertakwa, ya memelihara diri dari apa? Untuk memenuhi hak kewajiban. Ya, yang suami memenuhi kewajiban pada istri, yang istri memenuhi kewajiban pada suami. Ya, maka fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastum. Ini tadi. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu walau kharastum,
meskipun kamu sangat berkeinginan untuk adil. Nah, tapi ini ayat kita turunkan langsung pada Nabi. Ya, Nabi juga nggak mudah. Misalnya istri Nabi 9. Dari 9 itu semuanya memiliki perbedaan. Yang mungkin mewakili dari seluruh jenis kecenderungan wanita. Itu berbeda-beda semua kan? Nah, mungkin kalau masalah dohir, masalah materi, mungkin lebih mudah bisa diatur. Terus bagaimana masalah rohani? Masalah kasih sayang. Terus kira-kira oleh ngukur piye gitu. Nah, maka disebutkan walau karostum. Walaupun kamu sangat berkeinginan, maka Allah sebutkan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkan. Fala tamilu kulal mail fatadaruha kal mu'allaqah. Nah, karena itu janganlah kamu terlalu condong, terlalu cenderung kepada istri yang paling kamu cintai, sehingga kamu biarkan istri yang lain terkatung-katung. Maksudnya istri yang terkatung-katung itu apa? Hak-hak istri tidak dipenuhi. Katanya ada hak lahir, ada hak batin. Karena ada rezeki memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Itu tidak boleh sampai terlalu condong pada beberapa istrinya dan menjadikan istri yang lainnya terkatung-katung. Tidak boleh seperti itu. Nah, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan tidak adil antara suami istri dengan suami, ya untuk saling memenuhi hak-haknya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in tatafarraqa, jika keduanya bercerai. Bercerai itu ketika sudah tidak ketemu perdamaiannya, tapi sudah dicoba berkali-kali, nggak bisa damai. Kenapa? Egonya masing-masing terlalu ditonjolkan. Misalnya salah satu pihak merasa atau kedua-duanya merasa bisa sendiri-sendiri gitu. Nah, itu sudah tidak bisa didamaikan, sudah tidak bisa dirukunkan kembali. Maka istilahnya wa in tafarraqa, jika keduanya bercerai. Jadi jika itu sebetulnya sebaiknya nggak terjadi gitu loh. Jangan sampai orang hidupnya cuma repot ngurusi nikah cerai sampai 7 kali nggak rampung-rampung tuh. Ya terus ya nyiap ke akhirati kapan itu? Iya kan? Gak usah diturun, punya anak 5, bapaknya 5. Ya. Nah, itu cara-cara hidup yang tidak begitu tidak memahami tuntunan Allah dan Rasul. Wa in tatafarraqa, maka jika keduanya bercerai, yuhnillahu kullamin sa'ati, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dan melimpahkan karunia-Nya. Nah, itu tadi kalau sudah betul-betul mentok sama sekali sudah tidak bisa didamaikan. Tapi juga harus secara baik-baik. Ya, perang dingin Amerika dengan Uni Soviet aja bisa secara baik-baik kok. Ada resolusi kan? Masa cuma suami istri keluarga nggak bisa ada resolusi, nggak bisa baik-baik.
Wa kanallahu wasi'an hakima. Dan adalah Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha bijaksana. Itu biasanya kalau perbedaan persepsi yang disebabkan karena perbedaan tingkat keimanan itu memang tidak mudah diselesaikan. Kecuali kalau sama-sama meningkatkan, memperkuat keimanannya. Itu gelombangnya bisa relatif sama, relatif dekat. Maka kenapa itu perlu dikasih waktu alternatif untuk bisa memahami Quran. Misalnya kalau pagi-pagi begini, banyak ibu-ibu yang menyiapkan anaknya, cucunya, mau buru-buru sekolah, jam 6 udah berangkat sekolah, nggak sempat. Ya sempat memahami Qurannya sore hari, setelah sholat asar. Bisa gantian gitu loh. Tapi sama-sama ada kemauan yang kuat untuk memahami tuntunan Allah dan Rasul. Tidak mudah menyerah. Itu nanti baru bisa jadi baik. Makanya kalau tidak bisa pagi, ya sore. Tidak bisa sore, ya pagi. Tidak bisa pagi, tidak sore, bisa malam. Kan ada waktu memahami Quran pagi ada, sore ada, malam ada kan? Termasuk nanti malam kita mulai di Masjid Nurul Huda di Komperta. Nah, syukur-syukur pagi bisa, sore bisa, malam bisa. Itu yang paling ideal. Tapi seandainya tidak bisa keseluruhan, ya jangan ditinggalkan keseluruhan. Nah, karena itu yang insya Allah bisa menyelamatkan hidupnya di dunia dan akhirat itu. Kita baca selanjutnya. Yang penting sudah paham isinya, bagaimana ngatur menurut Quran dan Sunnah itu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wasaynal ladzina utul kitab. Walaqad wasaynal ladzina utul kitab. Alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Iyasa yudhibakum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Iyasa yudhibakum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu
على ذلك قديرا Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Ini menambah, memperkuat kesadaran kita bahwa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya ini adalah milik Allah, dan milik Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Coba itu suami istri kalau sadar bahwa seluruhnya itu titipan dari Allah, itu sebagian besar urusan ekonomi rumah tangga itu udah mudah diatur. Orang bolak-balik rebutan ngatur. Karena sama-sama sadar semuanya ini sebetulnya milik Allah. Kita cuma sebentar kesempatan untuk ngatur, untuk menyiapkan hidup dunia dan akhirat. Maka walaqad wasawna alladziina utul kitab min qablikum. Nah, Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu. Sama perintahnya. Apa? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa itu ya melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah, meninggalkan seluruh yang dilarang. Dengan kata lain, sepenuhnya mengikuti aturan ketentuan dari Allah dan Rasul. Lah kalau nggak ngerti semuanya disebutkan pada Quran dan Sunnah, nggak ngerti isi Al-Quran, ya nggak mungkin bisa takwa. Karena ketentuan itu ada pada Quran dan As-Sunnah. Maka perintahnya sama, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma. Maka jika kamu mengkufuri, jika kamu mengingkari, jika kamu tidak mau bertakwa, maka sesungguhnya milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wa kana ghaniyan hamida. Dan Allah itu maha kaya. Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluk. Jadi pengertian ghaniya itu sebenarnya tidak membutuhkan sama sekali. Bukan sekedar kaya. Kalau sekarang itu orang kaya malah semakin rakus pada dunia. Itu namanya bukan ghonia. Kalau ghani itu sudah enggak memerlukan lagi yang lain. Itu ghani. Ya, wa hamid dan maha terpuji. Diulang lagi tadi di ayat 31, 131 dua kali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebutkan fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini pada ayat 132 sebutkan lagi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Diulang sampai 3 kali. Ini kan Pak, menunjukkan betapa pentingnya kesadaran kita bahwa semuanya adalah milik Allah. Terus ini, piye to Pak? Piye to Ma? Wong mobil lay kerja bener-bener nganti meras keringat. Pagi, sore, siang, malam iso tuku mobil kok malah jare milik Gusti Allah iki lho. Nah, ini nggak paham maksudnya itu. Jadi maksudnya itu ya Allah yang menciptakan semuanya, kita itu
menggunakan ciptaan Allah tadi untuk mengatur. Nah, makanya sedapat mungkin supaya kita sadar seluruh yang ada pada kita itu digunakan untuk menghambakan diri pada Allah. Maka kalau punya rumah, ya jangan jangan awal, jangan kikir kalau digunakan untuk tempat kajian. Kalau punya mobil, punya motor, ya jangan pelit kalau untuk ke tempat pengajian. Untuk antar jemput yang mungkin sudah undur tidak bisa naik mobil sendiri gitu loh. Ini supaya menyadari betapa pentingnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wali, sebagai pemelihara, sebagai pelindung. Iya sa'yudhibukum ayuhan nas. Nah, jika Allah mengendaki, niscaya Allah memusnahkan kamu semua, wahai manusia. Masih ingat kan kaumnya Nabi Nuh? Sulit diatur kan? Dimusnahkan semua kan? Kaumnya Nabi Lut, nah, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, iya kan? Jadi jika Allah mengendaki, dimusnahkan semua. Wayati bi'akhorin, Allah datangkan, Allah ciptakan yang baru, yang tidak seperti yang dimusnahkan. Bahkan Allah dzalika qadiro, dan Allah maha kuasa berbuat demikian. Makanya thawabat dunia fa indal thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengendaki pahala di dunia saja, maka ia akan merugi, karena ada pada sisi Allah itu pahala dunia dan akhirat. Nah, wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebenarnya ayat ini banyak kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Nah, ini karena kita memahami Quran tidak terlalu banyak mengkaitkan dengan yang lain, supaya pada intinya garis besarnya kita sudah bisa mengambil isi dari Al-Quran. Nanti kalau kita penjelasan terlalu panjang, orang rampung-rampung gitu. Ya kan, padahal di dunia ini sangat sebentar, sangat terbatas. Demikian Bapak Ibu pagi hari ini sampai ayat 134. Jadi kami ingatkan nanti setelah sholat Isya, ya sholat Isya di masjid masing-masing silahkan. Mau sholat Isya berjamaah di Masjid Nurul Huda silahkan. Tapi nanti malam jadwal kajiannya di Masjid Nurul Huda, bukan di Al Huda, tapi di Nurul Huda di Komperta. Ya, makasih semuanya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.